Tragedi kelam dialami masyarakat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tanggal 5 Januari tahun 1949. Saat itu Provinsi Riau belum terbentuk dan Rengat berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Dalam masa agresi Belanda II itu, ribuan nyawa masyarakat Rengat melayang saat Rengat diserbu Belanda. Fajar menyingsing di kota Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri, pagi hari sekira pukul 6. Wasmatrats prajurit TNI dari Batalion 3, Resimen 4, Divisi 9 Banteng, Sumatera, berjalan-jalan menyusuri kota. Dari arah tenggara kota, tiba-tiba sepasang pesawat bercocor merah, terbang rendah. Pesawat penumpur pembom jenis Mustang P-51 itu berpanji triwarna merah putih biru. Belanda datang menyerang. Mereka menjatuhkan bom di jalan-jalan alun-alun pasar di mana orang-orang berbelanja dan rumah penduduk. Mereka bahkan menembaki orang-orang yang berdiri di atas tanah. Kenang Letnan Muda Wasmatrats dalam memuatnya lagu Sunyi dari Indragiri. Berondongan peluru menghujani seisi kota, markas tentara, pasar, permukiman penduduk dan basis sipil lainnya diterjang si cocor merah dari atas udara. Hari itu, tanggal 5 Januari tahun 1949, tercatat sebagai peristiwa berdarah di Rengat. Serangan udara berlangsung hingga menjelang tengah hari. Namun derita rakyat Rengat belum tamat. Sejurus kemudian, 7 pesawat pengangkut jenis Dakota membawa 180 pasukan khusus Belanda Korps Spesiale Troepen, KST, yang diterjunkan untuk menduduki Rengat. Operasi penerjunan dengan Sandi 4 Operasi Lumpur berlangsung pada pukul 11 dengan titik pendaratan di area rawa-rawa sekitar Kampung Sekip. Pemimpin pasukan Baret Hijau itu adalah Letnan Rudi Deme yang tak lain kompatriot kepercayaan Kapten Raymond Westerling, mantan komandan KST. Menurut buku sejarah daerah Riau yang diterbitkan Depdikbud tahun 1987, ada 2 motif di balik aksi ofensif militer Belanda di Rengat. Pertama, menurut perkiraan Dinas Intelijen Belanda, NFIS, kekuatan tentara Indonesia di Indragiri adalah yang terkuat di Riau. Selain itu, di daerah Air Molek, sebelah barat Rengat, terdapat pabrik senjata. Sejak masa agresi militer ini, beberapa kali Belanda menyita kapal motor Indonesia yang memuat pasokan senjata dari kawasan itu. Kedua, adanya kilang minyak di Desa Lirik, Utara Rengat. Minyak dibutuhkan mesin-mesin perang Belanda untuk meneruskan penetrasinya ke pedalaman Sumatera. Tentara para menyapu habis segala yang bergerak. Prajurit atau rakyat biasa yang bersembunyi di bawah gorong-gorong atau parit yang digenangi air ditembak habis. Air parit yang berwarna keruh berubah menjadi merah. Wasmatrats dalam memuatnya memaparkan mereka yang tertangkap pasukan Belanda dikumpulkan dan dibariskan di bantaran sungai Indragiri. Kemudian, satu persatu ditembaki dari belakang hingga tercebur ke air. Wasmat sendiri berhasil melarikan diri ke hutan, sebelum akhirnya ditangkap sergu tentara KNIL dan dipenjara hingga pengakuan kedaulatan. Menjelang sore, penduduk yang tersisa dipaksa membuang mayat yang berserakan di jalanan kota ke sungai Indragiri. Pembunuhan sistematis masih berlangsung. Satu orang mengangkat tangan, seorang yang lain mengangkat kaki. Dalam hitungan ketiga, mayat dilempar menyusul kemudian terjangan peluru menyasar kedua orang tersebut dan semuanya masuk ke sungai. Salah satu tokoh sipil yang menjadi korban adalah Tulus Bupati Indragiri. Tulus yang merupakan ayah kandung penyair Hairil Anwar terbunuh saat rumahnya disatroni tentara Belanda. Selain Tulus,
Abdul Wahab Wadana Korenggeng, kepala polisi, dan wakilnya yang bernama Kasim turut tewas dalam pembantaian. Sejarawan Universitas Amsterdam, N. Lothuk dalam Historia.id menyebut sumber Indonesia dan saksi sejarah yang masih ada menyebut sebanyak 1.500 sampai 2.000 kematian warga sipil yang turut jadi korban meliputi perempuan dan anak-anak. Berapa jumlah korban dalam operasi militer Belanda di Rengat saat ini masih dalam perdebatan. Sumber-sumber Indonesia yang berasal dari penuturan lisan dan kesaksian menyebut hampir 2.000 orang meregang nyawa. Sementara dokumentasi Belanda dalam Memorandum Excess Nota Excess tahun 1969 meyakini keseluruhan korban berjumlah 80 orang. Angka ini didapat dari hasil penyelidikan pemerintah sipil Belanda melalui Karesidenan Riau. Anehnya, cerita kekerasan ini tak menemukan tempat dalam memori nasional kedua negara.